di buat dinner gitu kayaknya. Aku aku ini singkat dulu ya, pembagian materinya gimana. Ya, soalnya menurutku ini penting gitu buat ngebedain materinya yang mana. Jadi nanti ketika ngerjain soal juga bisa lebih kebayang mau pakai persamaan yang mana buat ngerjainnya gitu. Jadi pertama, bahan materi energi itu ada gas ideal. Ini tuh yang ngebahas tentang hukum Boyle. Hukum Boyle itu yang N dan T tetap. Terus hukum Charles ini yang N dan P tetap. Hukum Gaya besar ini yang N V tetap. Hukum Avogadro ini yang PT tetap. Kesamaan gas ideal yang PV sama dengan nRT. Sama satu lagi hukum Dalton. Lebih tepatnya hukum pencampuran Dalton. Ya, betul saja deh. PV nRT. Hukum Dalton itu yang ini P parsial sama dengan fraksi mol. Aduh, mulai. Ya, halo, maaf tadi tapi aku nge-lag. Aku share ulang ya. Ya, tadi barangkali aku belum masuk ke ini ya, tulis-tulisnya. Pertama gas ideal ada 4 hukum itu. Terus persamaan gas ideal sama yang hukum Dalton yang P P PX gitu sama dengan fraksi mol dari itu jelek banget PX. PA gitu misalnya fraksi mol dari A dikali tekanan total. Terus kedua, gas nyata
Ini ada faktor kompresibilitas Z yang menyatakan rasio V nyata per V molar. Terus temperatur boil, aku nggak tahu ini bakal masuk atau enggak, biasanya sih enggak. Persamaan gas nyata, yang ada persamaan gas van der Waals, terus Radix-Kwong, terus Dietrich, dan lain-lain. Koefisien virial sama temperatur kritis. Lalu tiga, ada teori kinetik gas. Ini persamaan umum yang sama dengan sepertiga n bla 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 itu. Terus hubungannya sama energi kinetik. Juga sama kecepatan molekul. Kecepatan rata-rata lebih tepatnya ya. Soalnya kan molekul ada banyak. Terus keempat, termodinamika. Ini sebentar ya. Oke. Maaf, ada sedikit gangguan. Termodinamika itu ini agak banyak itu, tapi saling berkaitan. Ada tentang sistem dan lingkungan, sama jenis-jenis sistem juga. Terus variabel intensif dan ekstensif. Variabel intensif itu yang bergantung sama jumlah, ekstensif itu yang bergantung. Terus fungsi keadaan dan fungsi proses. Fungsi keadaan itu yang bergantung sama keadaan awal sama akhir aja. Kalau proses ya bergantung sama proses. Terus proses reversible, reversible sama irreversible. Reversible itu yang langsung terjadi gitu aja. Secara apa ya? Ya pokoknya langsung terjadi lah gitu. Kayak ibaratnya kalau ada piston langsung diambil bebannya. Kalau irreversible itu yang kebalik. Reversible yang pelan-pelan, yang melalui kesetimbangan. Irreversible yang secara langsung. Dan biasanya yang reversible itu, yang kesetimbangan itu usahanya maksimum. Terus jenis-jenis proses yang ada isobar, isotom, adiabatik, sama isokorik. Terus ini juga sama kaitannya dengan apakah nanti pengaruhnya ke W gimana, ke delta U gimana, ke Q gimana, gitu-gitu ya. Dan hukum satu, ya yang paling penting. Dan hukum satu. Hukum satu. Termodinamika. Ya. Terus masih ada dua lagi. 5 termokimia. Bedanya apa termokimia sama termodinamika? Ya, aku tegasin lagi ya, barangkali ada yang udah tahu tapi masih kelewat gitu. Termodinamika itu perpindahan kalor secara umum. Kalau termokimia itu kalor yang menyertai reaksi kimia. Jadi termokimia itu semacam kasus khususnya termodinamika.
ya buat info aja gitu ya. Ya kalau kalian ditanya bisa jawab gitu. Pertama, eh, terkait kalorimeter yang ada bahan direaksiin di dalam kalorimeter, ada kalorimeter bom gitu misalnya. Terus nanti dia eh, kalorinya kalori tekanan tetap atau volume tetap. Terus yang energi ikatan, terus ada delta HF sama yang menggabungkan semuanya hukum Hess. Yang terakhir kesetimbangan. Di kesetimbangan ini bahasanya kurang lebih jenis-jenis jenis-jenis kesetimbangan sama tetapannya. Jenis-jenis kesetimbangan itu maksudnya yang heterogen sama homogen. Kalau jenis tetapannya itu ada KC, ada KP, ada KX. KC itu yang konsentrasi, KP itu yang eh, tekanan, kalau KX itu yang fraksi tekanan, sama hubungan ketiganya ya. Lalu faktor-faktor yang memengaruhinya, memengaruhi tetapan kesetimbangan. Loh, hilang. Di mana ini? Ya, sorry. Maaf. Ya, maaf, ada sedikit gangguan aplikasinya. Faktor yang mengaruhi kesetimbangannya secara umum. Kalau yang berkaitan sama suhu berarti mengaruhi kekebalan kesetimbangannya juga. Kalau selain berkaitan sama suhu, kayak misalnya penambahan zat, eh, pengubahan volume gitu-gitu ya berarti asas Le Chatelier sama kesamaan Van Hoff. Yang len KP sama dengan len KP nggak pakai P. Len K sama dengan bla 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 itu. Yang ada sepertinya. Itu aja materi NR. Terus sekarang hmm, bahas soal yang udah lalu-lalu kali ya. Aku mulai dari soal 2021 dulu ya, yang terbaru. Oh iya, selama pembahasan soal ini, kalau barangkali kalian ada yang mau koreksi, ya silakan sampaikan aja gitu. Ya. Sempat tahu aku ada yang salah juga. Pertama, soal tentang kesetimbangan natrium azida. Ada persamaan reaksinya, terus ada data HF-nya. Data HF dari masing-masing reaktan. Masing-masing. Ya. Terus ini soal pertamanya. Hitung data HF dari NH3. Nah, kalau ini soal yang termasuk termokimia ya. Jadi yang diketahui itu adalah data H ini, data H reaksinya. Jadi diketahui. Terus kan ada data kalau data H reaksi itu ya ini karena di soalnya ditulis ada data H aja jadi aku tulisnya juga data H juga di sini. Harusnya ya paham lah gitu. Kalau berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standarnya itu kan berarti dari yang produk dikurang reaktan ya. Ini aku langsung tulis aja berarti ya. Delta H
Wah, HF Na N3 solid plus delta 0 HF. Sekali lagi, ini aku ngikutin notasi di soalnya. Sebenarnya sama aja kalian mau nulis delta 0H atau delta H0. Ini juga info aja. Delta OH solid. Jangan lupa juga kalau lagi bahas kesamaan reaksi, mau keseimbangan, mau kesamaan reaksi biasa gitu ya. Apalagi kalau lagi bahas ini ya, bahas termodinamika gitu, penulisan fasa itu sangat-sangat penting karena ya nilainya beda antara fasa A dan fasa B dan fasa-fasa lainnya. Jadi ya anggaplah itu kewajiban buat nulis fasa. Ini yang produknya ya. Terus yang reaktannya delta 0 HF dari dinitrogen monoksida fasa gas. Terus, nah ini koefisiennya 2 ya, jangan lupa dikali 2. Delta 0 HF natrium amida. Nah, yang ditanyakan data HF. Wah, ini ditaruh di sini ya. Data HF 0 dari NH3. Ya, udah ya. Disisihkan aja berarti dipindah ke ruas kiri. NH3 gas sama dengan, ini anggap aja gas, sama dengan berarti delta H ditambah delta 0 HF dari N2O gas ditambah 2 kali delta 0 HF NaNH2 solid kurang delta 0 HF NaN3 solid dikurang delta NaOH sama dikurang delta 0 HF udah deh, aku pastiin lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke pas ada 6 suku. Jadi ini tinggal dimasuk-masukin aja nilainya. Ini karena nggak ada tandanya, ya udahlah ya, ditulis, dianggap aja ini sama dengan plus. Oh ya, kalau ngomongin termodinamika, sebisa mungkin besaran-besaran itu walaupun dia positif, tetap dikasih tanda positif aja. Soalnya ya biar memastikan aja gitu. Kalau nggak pakai tanda positif ini takutnya eh, penulisnya lalai gitu, menulis negatif takutnya. Jadi biar sekalian memastikan aja tulisnya positif. Udah tinggal masukin, nanti dapat nilainya berapa. Jangan lupa juga satuannya, kilojoule per mol. Gitu. Bagian hitung-hitungnya, ya silahkan lakukan ya. Terus soal kedua. Jika epsilon, ya, epsilon ini artinya energi ikatan. Ya, energi ikatan N dan H adalah segini, terus H dan H adalah segini, hitung energi ikatan N2. Nah, ini kan kira-kira apa nih yang mengaitkan antara N, H, HH sama NN? Itu kan berarti persamaan reaksi ini ya. N2 gas, 2 gas plus 3H2 gas jadi 2NH3 gas. Itu kan ya, di sini kan ini NN rangkap 3, ini H ikatan tunggal, terus ada 3, terus ini ada 2 N H, H, H. Nah, ini kan persamaan reaksinya kan delta
HF dari NH3. Jadi NH3 gas ya. Jadi ya udah berdasarkan nilai yang didapat dari soal A, langsung saja. Dan jangan lupa yang namanya delta H itu mau delta HF, mau delta HC, delta HD. Delta HD itu disosiasi, delta HC itu combustion atau pembakaran, atau delta H lainnya. Perhatiin definisinya apa. Nah, sekarang aku balik dulu ya ke sini. Jadi untuk delta H ini, kalau delta HF, nggak pakai nol ya, nggak mesti pakai nol. Delta HF itu eh, kalor yang terlibat dalam pembentukan satu mol, ya, 1 mol zat. Nanti kalau yang pembakaran berarti pembentukan 1 mol air. Sorry, itu penetralan asam basa. Kalau pembakaran, pembakaran 1 mol zat. Nah, 1 mol ini maksudnya apa? Berarti pastiin koefisiennya 1. Ini kan di sini kan koefisiennya 2, 2NH3. Berarti yang bakal aku tulis di sini adalah 2 kali delta HF NH3. Jangan lupa diperhatiin koefisiennya. Ini penting di termokimia. Dan ya, baca-baca juga gitu. Misalnya delta HC itu berarti, ini aku langsung tulis saja ya, kalor yang terlibat dalam pembakaran 1 mol zat. Terus kalau delta H asam basa itu apa ya tulisannya? Penetralan. Berarti pembentukan 1 mol air. Kenapa 1 mol air ya? Kalau asam basa kan garam plus air, patokannya air. Kalau disosiasi ya berarti sama kayak delta HF tapi kebalikannya. Dan lain-lain dan macam-macam. Bisa dicari-cari. Balik lagi ke sini ya. Ini kan berarti dua kali delta HF. Sekarang yang di kalau pakai energi ikatan berarti energi ikatan reaktan dikurang energi ikatan spesifikasi produk. Nah, yang reaktan ini ada satu N rangkap 3 plus 3 energi dari ikatan tunggal H dikurang 2 kali energi ikatan ini harusnya 2 dikali 3 ya, lupa. Soalnya di sini kan ada 3, ada ini 1, ini 2, ini 3. NH. Terus disusun ulang. Sudah dapat N pangkat 3 sama dengan 2 dikali delta 0 HF NH3 gas tambah 2, langsung aja 6 energi ikatan NH dikurang 3 ikatan HH. Nanti dapat sama dengan sekian. Satuannya jangan lupa kilojoule per mol. Terus jangan lupa juga dicek satuannya di sini apakah sama atau beda. Soalnya kalau beda bahaya. Biasanya yang beda itu nanti pas bahas entropi. Ya, pas banget soal C ini bahas entropi. Panjang umur. Diketahui 3 nilai ini. Hitung delta S0F, entropi pembentukan standar NH3. Caranya sama kayak soal bagian A. Delta S. Jadi ini aku sekali lagi ngingetin notasi di soal.
Dan ini karena sama gas di NH3. Jadi gini, soalnya dia kan pembentukan standar dan satunya kan per mol. Karena satunya per mol, jadi ya diremastiin aja. Kalian boleh aja pakai persamaan reaksi yang di atas. Persamaan reaksi yang ini boleh, tapi jangan lupa koefisiennya disesuaikan. Kalau pakai yang di atas nanti berarti ini dikali 2 gitu. Kalau aku atau kalau aku sekarang pakai yang ini aja. NH3 gas. Nah, sama. Ini berarti entropi standar dari NH3. Bedanya apa sih antara delta S sama S ini? Kalau delta S ini berarti dalam persamaan reaksi, dalam konteks persamaan reaksi, apalagi ini kan SF gitu. F ini berarti formation, pembentukan gitu. Sedangkan kalau yang atas itu didefinisikannya, misalnya aku punya S untuk X2 gitu misalnya, berarti dia itu perubahan entropi dari SX2 pada suhu T dikurang SX2 pada suhu T sama dengan 0. Gitu. Itu info juga. Tapi aku sampaikan karena barangkali keluar. Ini udah, yang karena yang produknya cuma NH3. Jadi NH3. Dikurang setengah dari SN2. Oh iya, ini gas. Juga gas. Tambah 3/2 S0 dari H2 gas. Terus tinggal dimasukin aja nilainya dari yang ini. Dan jangan lupa, sekali lagi satuannya, yang ini joule. Baru aja dibilang tadi, biasa entropi yang beda. Joule per Kelvin mol. Sekarang soal D. Oh iya, kalau ada yang mau ditanyain, silakan di chat atau langsung potong. Ya aku bakal berhenti sebentar kalau udah ganti nomor nanti. Tapi kalau yang anak-anak nomor ini aku bakal ngegas terus. Ya, aku lupa nyampein di awal tadi. Pada temperatur 25 derajat Celcius, hitung delta GF 0 NH3. Wah, ini notasinya berubah lagi. Ya, kita pakai persamaan ini. Delta G 0 NH3. Sekali lagi ini aku anggap gas karena dari atas juga diketahuinya yang gas. Sama dengan delta H F NH3 gas dikurang T dikali delta S F NH3 gas. Ya, ini buat ngitung delta G ini tergantung yang diketahui di soal. Yang udah diketahui apa. Di sini karena diketahui itu delta H sama delta S, jadi pakai persamaan yang ini. Di kasus lain, biasanya untuk kasus yang proses-proses gitu, bisa pakai persamaan fundamentalnya. Ya, ini tadi dapat dari soal A. Ya, ini jawaban soal A. Dalam kilojoule per mol dikurang T-nya berapa? 25 ini dalam Kelvin berapa ya? 298 ya, 298 Kelvin dikali. Nah, ini jangan lupa satuannya. Jawaban soal C dalam ya dalam kilojoule per mol. Dalam kilojoule per mol Kelvin mol. Ini hmm,
Ya bisa lah ya, kalian konversiin bisa pakai cara eh, dikali 1 kilojoule per 1000 joule gitu bisa salah satunya. Yang penting jangan lupa diperhatiin satuannya. Nanti dapat bla 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 bla. Karena nggak diminta di soal ya udah ya, aku dalam kilojoule per mol aja. Kalau di soalnya diminta dalam satuan apa gitu, silakan sesuaikan. Sekarang soal hitung Kp pada 25 derajat Celcius untuk pembentukan NH3. Nah, ini akhirnya di soalnya ditulis fasanya nih. Ya, untuk ini. Nah, sebenarnya persamaan dasarnya itu adalah delta G F sama dengan delta G F0 plus RT ln Q. Cuman ya, karena ini kesetimbangan gitu ya. Kalau kesetimbangan kan delta G F, di sini delta G F, tapi secara umum delta G sama dengan 0. Berarti delta G F0 sama dengan in RT. Nah, ln K sekarang. Ini juga jangan lupa, aku balik lagi di sini. Kalau lagi bahas kesetimbangan, kan ada tetapan kesetimbangan. Nah, ada juga yang namanya koesian. Kalau ini namanya tetapan kesetimbangan. Kalau ini ada ki, misalnya ki C, ki P, ki X, atau ki pada umumnya, ini ya koesian, bahasa Inggris saja. Quotient, equilibrium quotient ya. Ini bedanya, kalau ki itu berarti di sembarang keadaan, kalau k itu pas kesetimbangan. Jangan dilupain. Soalnya kalau lagi bahas termodinamika, apalagi di kimia gitu, termodinamika kimia, energetika kimia, salah notasi gini ya bisa dipertanyakan. Soalnya ini udah ada definisinya sendiri gitu. Jadi kalau mau nulis dari awal silahkan, tapi pakai line key. Tapi kalau mau langsung ke sini, aku rasa nggak apa-apa gitu. Bisa langsung line K. Dan ya, nah, eh, tadi. Nah, ini karena NH3 itu gas semua, jadi ya. Bentar. Oh, ini kan lagi bahas besaran termodinamika. Jadi, hmm, harusnya em, nggak ada perbedaan secara signifikan sih antara pakai KP atau KC. Cuma bentar ya, aku agak lupa di sini. Ya. Kalau kalau berdasarkan Atkins sih, mereka mendefinisikannya untuk tetapan kesetimbangan ini bisa langsung pakai tetapan, bisa langsung pakai tekanan. Jadi bisa. Ini kalau menurut Atkins sih. Soalnya aku pernah baca buku-buku lain. Mereka itu mulainya dari di bab lain sih, bukan di energetika gitu. Mereka mulainya dari konsentrasi. Tapi yang ini kalau di Atkins itu rata-rata dari tekanan. Jadi ya udah karena kita patokannya dari Atkins. Jadi ya udah KP sama dengan minus delta GF0 dibagi RT.
Ini masih lengkap ya. Berarti KP sama dengan eksponen pangkat delta GF 0 per RT. Iya, silakan. Tadi aku sempat mendebatkan dia pakai KP atau KC, soalnya ada sedikit perbedaan gitu ya antara KP sama KC, kan mereka juga ada hubungan ini. KC dikali RT delta N. Nah, itu harus diperhatiin juga. Berhubung ini persamaan reaksinya untuk yang NH3 itu fase gas semua. Ini kan fase gas semua. Jadi ya yaudah bisa langsung pakai KP. Oh, masih ada soal yang F. Jika delta HF NH3 tidak bergantung suhu, hitung KP pada suhu 500. Nah, ini pakai persamaan Van Hoff. Persamaan Van Hoff itu sebenarnya bunyinya begini. Ln K per dt sama dengan delta H per RT kuadrat. Cuman untuk bentuk persamaan linearnya bisa kayak gini. Ln K2 per K1 sama dengan minus delta H per R seper T2 minus seper T1. Karena data H-nya tidak bergantung suhu, jadi ini bisa dianggap konstan. Jadi kita bisa pakai persamaan yang ini. Nah, hitung KW pada suhu 500. Yang diketahui sebelumnya kan KP-nya ini. Ini tuh untuk 298 Kelvin ya. Jadi tinggal masukin aja ke persamaan yang itu. Bulan kekecilan. Dan KP 500, ya aku tulis aja langsung di sini gitu ya. 500 Kelvin per KP 298 Kelvin sama dengan minus delta H 0 F NH3 gas dibagi R seper ya seper T500 dikurang seper T298. Ya, jangan kebalik ya ini ya, suhunya sama posisi tetapannya. Berarti nanti ya tinggal di ini aja, tinggal disusun ulang. Berarti ln KP 500 Kelvin sama dengan ln KP 298 Kelvin dikurang ini dia tahannya pakai jawaban yang soal A tadi ya, berarti NH3 gas dibagi R. Nah, R ini karena data H yang tadi kan yang jawaban soal kan satuannya itu kilojoule per mol. Jadi R-nya itu pakai yang 8,314 joule per mol Kelvin. Terus ya jangan lupa nanti delta HF-nya dikali 1000 atau ininya dibagi 1000. Dikali 10 pangkat minus 3 biar jadi kilojoule. Itu. Nikmati jawaban soal A juga. Dikali seper 500 dikurang seper 298. Udah.
Jadi hanya bisa dimasukin, KP-nya dapat dari ya jawaban soal ini jawaban so, soal dapat nanti. Eh, ini masih len ya, dapatnya masih len. Titik 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 berarti KP-nya KP 500 Kelvinnya sama dengan ya eksponen pangkat sekian 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 ini ya pangkat titik 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 ini ya. Itu buat nomor satu. Ada yang mau nanya dulu? Oke ya, kalau nggak ada, kalau aku kecepatan juga bisa disampaikan aja ya, bisa motong atau bisa di chat. Aku bakal ngecek chat juga. Soal nomor dua, perhatikan reaksi ini. Buat aluran KP terhadap super T dan ekstrapolasi ke suhu 298 Kelvin. Aluran len KP terhadap super T. Ini, nah ini pakai persamaan Van Hoff, tapi kalau yang barusan kan persamaan Van Hoff-nya kan selisih untuk dua suhu. Kalau yang ini persamaan Van Hoff-nya itu yang apa ya? Yang bisa dibuat apa ini? Ini interpolasi atau ekstrapolasi. Oh ini bisa buat oh ini ekstrapolasi ya, bisa buat ekstrapolasi. Berarti bentuknya len KP sama dengan minus delta H per R dikali seper T tambah ya tetapan apa ya? Aku kasih nama A. Ini jangan lupa diubah ke len dulu. Jadi nanti nanti aku punya data itu seperti ini Kelvin min 1 sama len KP. Ya. Jadi ini agak nguli sih, masih masukin satu-satu terus diubah satu-satu. Aku pakai hitunganku aja ya pas ujian dulu. Bentar, nggak ada. Sudahlah. Em, Udah kalau gitu hitung aja sekarang. Yang pertama apa nih? 635,7. 35,7. Ini berarti ya ini aku ambil 4 angka aja ya. 2 2, enggak. 2,734 kali 10 pangkat minus 3. Terus yang kedua 70,4 1,492. Yang ketiga 1,458. Terus 1,385. 1,315. Terus yang KP-nya
Ini minus 3,937. Ya, dia minus karena KP-nya sendiri pecahan di bawah 1. Jadi wajar. Kak, aku udah coba dihitung yang buat selanjutnya. Ya, boleh. Yang keduanya itu minus 3,12034. Oke. Terus, Yang ketiganya minus 2,5803. oke. Yang keempat, yang terakhir 0,6572. Berapa? Maaf. Yang ketiganya 0,6572. Yang 0, keempat, Kak. 0, Yang ya, yang ketiganya belum, yang keempatnya, Kak. 0. Yang ketiganya minus 1,624. Kak, maaf, itu udah benar. Maksudnya yang keempat, Kak, maaf, Kak. Oh, yang keempat, oke. Ya, minus 1,624. 1,624 sama Yang terakhir. terakhir minus 0,6572. 572. Oke. Ya, aku ambil 3 angka di belakang koma. Terima kasih. Ya, ini berarti. Terus, ini. Ini karena gambarnya hitam, aku pakai yang warna biru aja kali. Hitam. Ya, kalau lurus. Ini di soal dibilangnya len KP terhadap seperti, berarti ini len KP terhadap seperti, dan memang seharusnya len KP terhadap seperti karena memang bentuk persamaannya seperti ini. Terus tinggal dimasuk-masukin aja berarti ini. Bentar, aku bikin skalanya. Ini 1,3. Aku kayaknya salah yang pertama. Oh ya, ini ya, ini salah. 1,573. Ya, harus segitu. Terus di sini 1,4. Jangan, boleh. Di sini 1. Ini 1,4. Di sini 1,5. Ini 1,6. Ya, ini aku pindahin aja deh. Ya, ke situ. Terus buat ini agak jauh ya, sumber X-nya.
sini aku taruh 4, minus 4, 2, 3, berarti minus 3,5, minus 3, minus 2,5, minus 2, 1,5, wah nggak muat, masih ada 0,5, minus 1, oh masih panjang nih, entah. Minus 0,5, oke, tapi terjadi. Terus tinggal masukin titik yang pertama 1,573 sama min 3,937. Di y-nya di sini 3,93 tadi. Terus y-nya di sini, x-nya di 1,5. 1,5 apa tadi? Ya. Kok ini miring? Sini. Ya, kurang lebih di sini berarti. Ya, ini deh. Terus 1 ya 1,5 lah ya, sama 3,1. Ini 1,5 di sini sama 3,1 di sini. Ini 1,4. 2,58. 2,58 kurang lebih 2,6. 1,458. Kurang lebih di sini juga. Terus 1,385. 1, minus 1,624. Sini. 0,657. 1,315. Sini sama di sini. Oh, di sini. Terus ya tinggal dibuat garis lurus gitu ya. Jadi ya untuk bentuk persamaannya bisa ditentukan di kalkulator yang bentuk y sama dengan a plus bx. Ini bisa didapat dari kalkulator. Nanti dapat persamaan persisnya kayak gimana. Kalau disuruh gambar ya begini. Ya aku nggak, bentar. Oh ada, aku nyimpen. Nanti bentuknya kira-kira ya. Ini adalah minus 12,9.
X plus 16,26. Ya, tapi barangkali beda gitu. Barangkali kalian ada yang nyoba masukin kalkulator terus hasilnya beda ya. Kasih tahu aja biar kita diskusikan. Nah, ini kan bentuknya sama ya. Ini bulan KP sama dengan minus delta H per R seperti plus A. Sekarang ini untuk soalnya hitung, wah agak kecil, hitung 3 ini. Pertama ya berarti untuk yang delta H itu langsung dari gradiennya aja ya. Untuk yang A minus delta H per R sama dengan minus 12,9 tadi ya. Berarti delta H-nya 12,9 R. Jangan lupa satuannya dimintanya Joule. Ya berarti ini pakai 8,314 Joule per Kelvin mol. Terus yang B, delta S. Waduh, ini gimana nih nggak ada delta S? Ya, kalau gitu kita akal-akalin aja. Ya bukan akal-akalin banget sih. Gini, ini kesamaan Van Hoff ini, kalau aku kali RT ke minus RT ke ruas kiri sama ruas kanan, kan jadi gini. Dan KP sama dengan delta H minus RTA. Ini bentuknya sama kayak iya, bentuknya sama kayak ini. Delta G sama dengan delta H min T delta S. Ini kan udah pas ya, minus RT ln KP itu sama dengan delta G. Delta H-nya ini berarti langsung di bawah aja ya. Minus T delta S sama dengan minus RTA. A di sini aku definisikan sebagai titik potong. Berarti delta S sama dengan RA. Ya berarti A-nya berapa tadi? 16,26. Ya udah, berarti AR sama dengan 16,26 R. R-nya sama pakai itu. Sekarang C. Ya pakai persamaan yang di atas ya. Delta G sama dengan delta H minus T delta S. T-nya 298. Ya, sesuai di soal. Sudah dapat berapa titik-titik dalam Joule. Ya, gitu. Ini buat soal nomor 2, ada yang mau nanya dulu? Oke ya, kalau nggak ada. Sekarang soal 3. Buktikan untuk gas ideal bahwa kesamaan ini berlaku. Ya, jadi buat yang ini, sebenarnya ada hubungan seperti ini. Misalnya aku punya fungsi keadaan A, B sama C ya, misalnya.
Ini fungsi keadaan. Sebenarnya ini benar-benaran diajarin dulu gitu. Kalau ada do A per do B dalam C tetap, ini berarti sama dengan do C per do B dalam A tetap per do C per do A dalam B tetap. Pakai itu. Terus, nah ini kan sekilas kan mirip kayak yang di bunga Maxwell, tapi sebenarnya ini nggak ada di hubungan Maxwell gitu. Jadi ya yaudah pakai yang ini, pakai yang sebelah kanan ini. Jadi pertama untuk yang do T per do P dalam S tetap, do T per, kok minus sih? Do T per do P dalam S tetap, ini sama dengan do S per do P dalam T tetap dibagi do S per do T dalam P tetap. Nah, yang oh sorry lupa minusnya, yang sobat minus. Nah, yang atas kan ini ya hubungan Maxwell yang bunyinya ini itu SDT VDP SDT VDP. Oh ya, S per do P tetap sama dengan minus do V per do T dalam P tetap. Ini kalau nggak salah yang sebenarnya hubungan Maxwell harusnya dikasih sih, tidak untuk dihafal karena ya, pusing kalau dihafalin. SDT VDP ini kalau nggak salah data G SDT plus VDP. Benar. Ya benar yang ini. Ini negatif. Ini kan bilangnya ya. Negatif do V per do T. Ini aku masukin kurung dulu ya. Minus negatifnya. Biar bisa dibedain. Terus yang bawah. S do S dt untuk P tetap. Nah kalau yang ini. Ini aku taruh bawah aja deh. Biar bisa dibedain. Diturunin. Nah yang bawah itu tuh pakai yang ini hubungannya. Mana bunyinya? Lupa. Ki sama dengan Deki. Ya, Deki sama dengan TDS. Kalau aku turunin dua-duanya terhadap T sama dengan TS DT. Ini kan sama dengan C. Ya, kalau ini Q-nya QP berarti CP. C di sini ini kapasitas kolor. Berarti do S per do T sama dengan C per T. Karena dia P tetap, berarti ini kapasitas kalor untuk tekan tetap. Nyebutnya CP per T. Nah, ini kan gas ideal. Sekarang ini kan gas ideal. Berarti aku bisa dong masukin V sama dengan nRT per P. Oh, habis ini ya yang di chat. Ya.
Eh, sekarang kalau aku turunkan terhadap T, dV per dt sama dengan, ya, ketika nr per P, dt per dt, 2T per 2T, ya ini sama dengan 1, berarti sama dengan, ya, berarti nanti pembilangnya itu nr per P, penyebutnya itu Cp per T. Ini sama dengan nRT per P kali Cp. Ya, itu untuk yang bagian pertama. Terus yang kedua, caranya sama. Oke, hubungan dou T per dou P sama dengan, dalam V tetap, berarti negatif dou V per dou P per T tetap dibagi dou V per dou T dalam V tetap. Pembilangnya udah oke, udah bisa dimasukin ke gas ideal. Penyebutnya juga oke sih, bisa dimasukin ke gas ideal. Kan pembilangnya itu berarti kalau V sama dengan nRT per P, dou V per dou P berarti nRT per P apa ini? Per P, gimana nulisnya? Dou P per P. Nah, gini nulisnya. Penyebutnya sama kayak yang barusan ya. Sama nggak sih? Dou V dou T, iya sama betul. Nanti pembilangnya minus nRT, ini turunannya kan ini ya, minus per P kuadrat. P kuadrat atau bukan? Iya benar. Ya betul. Penyebutnya sama kayak yang di atas. CP. Kok CP sih? Error. NR per P. Ini sama dengan T per P ya? Iya betul. T per P. P-nya jelek. Nah, P-nya bagus. Buktikannya apa? Minus T per P gamma. Nah, sekarang masukin deh ke persamaan awal. Jadi bunyi gimana sih? Oh. Dou T per dou P dalam entropi tetap dikurang dou T per dou P dalam volume tetap. Yang pertama kan NR per P, salah. NR per CP kali T per P. Ini aku bisain sengaja. Benar, NRT CP. Iya benar, kayak gini. Dikurang T per P. Berarti sama dengan T per P NR CP dikurang 1 dalam kurung. Sama dengan T per P. Nah, kalau untuk gas ideal, ingat, untuk gas ideal itu berlaku ini. CP minus CV sama dengan NR. Gas ideal lah, sekali lagi. Berarti ini kan CP dikurang CV per CP dikurang CP per CP. Biar bisa nyamain penyebut. Sama dengan CP-nya habis, sisa ini.
T per P dalam kurung CV per CP. Di soal dibilang kalau gamma itu sama dengan CP per CV. Sudah, berarti tinggal minus T per P gamma. Yay. Izin bertanya, Pak, itu ada Ya? di chat. Iya, ya. Izin bertanya. Oke. Sekarang aja ya. Sebelum diminta untuk membuktikan itu. Ya, karena ini bukan soal ujian, aku pisah. Ini soalnya. Barangkali ada penonton yang budiman, tapi kan tidak bisa mengakses chat. Membuktikan ini ya berarti. Ini aku tulis ulang buat mastiin aja ya, kalau soalnya yang dimaksud ini. S. Ini yang pertama, terus yang kedua ini. Ini bukan? Coba. Iya, Kak, dari iya. Oke. Nah, ini kan oh iya, ini aku sampaikan juga ya untuk yang aturan ini. Yang ini. Aku tulis aja di bawah lagi. Yang misalnya A, B, C fungsi keadaan. Kalian tahu lah ya fungsi keadaan. Terus do A, do B dalam C tetap sama dengan minus do C per do B. A tetap dibagi do C, do A, B tetap. Kalau kalian bingung ini gimana, pokoknya yang si tetap ini bakal jadi pembilang pertama. Terus sisanya, ini kan kalau aku tulis ulang kan sama aja kayak gini ya. Minus do C per do B A tetap dikali seper ya ini deh do C do A B tetap minus 1 gitu. Nah, ini kan berarti B-nya tetap di bawah sama kayak yang di awal. A-nya bakal di atas sama kayak di awal gitu. Ya, mudah. Aku juga nggak hafal sebenarnya sama persamaan ini. Aku selalu memikirkan ulang yang benar yang mana. Ini itu cuma berlaku untuk untuk variabel-variabel yang bisa diukur. Apa sih variabel yang bisa diukur di termodinamika itu? T, S, P, V. Nah, kalau ada ini, ada si kasih merah karena mereka jahat gitu. Aduh, nggak bisa dibedain. Nah, ini nih, 4 variabel jahat ini nih. Kenapa aku bilang jahat? Mereka 4-4-nya menyatakan potensial kimia. Ya, nanti kalian bakal ketemu potensial kimia, tapi di sini aku bilang potensial kimia dalam kutip gitu. Karena keempatnya menyatakan energi. Nggak mesti kimia, ada yang ini fundamental termodinamika, jadi potensial aja gitu. Nah ini tuh nggak bisa dipakein ke sini, itu nggak bisa. Jadi ya udah kita gunakan persamaan fundamental termodinamika yang TdS minus TdV dH sama dengan TdS plus VdP. Sekali lagi, ini seharusnya tidak perlu dihafal. Kalau mau hafal, menambah beban otak buat menghafal, silakan. Tidak ada yang melarang. Hanya mempercepat sekian detik pengerjaan soal doang, soalnya. Siapa tahu dikasih gitu ya, di halaman paling bawah. Benar nih, balik. Oh no. Ini harus di bawah. Nah,
ini plus VDP. Nah, eh, nah ini digunakan ini. Soalnya ini empat-empatnya ini namanya persamaan fundamental termodinamika. Ini F, yang bawah T. Jadi bukan fundamental termodinamika. Jangan salah baca. Ini berlaku di mana aja, mau gas ideal, gas nyata, mau dia bahan padatan, cairan gitu. Ya, berlaku. Terus balik lagi ke soal ya. Sekarang, ya udah ini bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan soal-soal yang di atas. Ini berarti pertama. Sebenarnya untuk yang tipe soal kayak gini, jujur caranya agak licik. Soalnya kayak gini. Kan DU sama dengan TDS minus PDV. Kalau V tetap, terus diturunkan terhadap S, DS lucu, DU, DS dalam V tetap, berarti ini tetap, ini nggak ada. Diturunkan terhadap S, berarti sisanya T doang. Lalu sekarang yang DH. DH sama dengan TDS plus VDP. Diturunkan juga sama. Terhadap S dalam P tetap. Jadi tetap ini berarti nggak. Yang ruas kanan suku kedua. Suku kedua ini suku pertama, ini suku kedua. Suku kedua itu nggak ada, sisanya suku pertama doang. Ya, sama dengan T. Sama nggak dua-duanya? Sama. Ya udah terbukti. Ya, sejujurnya untuk yang ini tuh agak licik. Ya kenapa? Kalau seandainya dia bukan apa, misalnya dia Doha per ya, itu kan karena kebetulan dia sama di persamaan fundamentalnya, Kak. Ya, Terus kalau misalnya dia di luar persamaan fundamentalnya gitu, misalnya dibalik jadi dou per do t pada nah, maksud saya ini kan karena kebetulan S dan V-nya dia ada di D-nya itu kan. ya. Tapi kalau seandainya dia di luar S dan V-nya itu bagaimana ya? Wah, Ya, itu. biasanya Oh iya, pakai aturan yang atas tadi ya Kak, yang siklik min satu itu. nggak bisa. Soalnya Oh, UHGA, ya UGA, atau ini bisa biasa dipakai F juga ini, si Helmholtz. Hapus. Itu nggak bisa dipakai untuk yang hubungan ini. Ini cuma untuk empat ini, TSPV. Soalnya ah, TSPV ini variabel kode termodinamika ya. Itu namanya variabel yang bisa diukur. Bisa diukur. Aku jujur nggak ngerti kenapa istilahnya bisa diukur, tapi ya udah, ini bisa diukur. Entah langsung entah nggak langsung. Kalau yang OHGA, mereka itu variabel yang menyatakan oh, energi. oke. 88-nya fungsi keadaan sih. Hmm. Suhu, entropi, tekanan, volume, atau ini energi dalam, entalpi, energi bebas Gibbs, energi bebas Helmholtz, itu fungsi keadaan. Cuman yang atas ini bisa diukur. Yang bawah ini bukan nggak bisa diukur, tapi namanya yang menyatakan energi. Dan nggak bisa dimasukin ke persamaan yang di atas sekali lagi. Gitu. Terus perkataan yang tadi ya, kira-kira Doha per Doge gitu, apakah mungkin atau enggak? Kalau pengukuran langsung ya, ini kan berarti terkait pengukuran gitu ya. Mestinya kalau kayak gitu, seenggaknya ada satu hal yang bisa diukur gitu. Kalaupun ada beneran Doha per Doge, ya butuh manipulasi luar biasa, dan sepertinya untuk yang baru dikenal kayak ginian aku agak pesimis bakal dikasih. Oh Gitu sih iya, oke. Iya, tanggapannya. Kak. Oke, siap. Makasih Kak. Oke.
Jadi ini tinggal ini ya berarti. Aku lupa, ini VDS minus VDP, terus ini DG minus SDT plus VDP. Udah ya, tinggal sama gitu. Ini pakai cara yang sama kayak yang barusan. Ini apa? Ini adalah V per 2P T. Ini adalah V juga, selesai. Ini. Jadi untuk ini energetika bagian 1 terutama, pinter-pinter menggunakan persamaan. Terus ini juga pinter-pinter juga, mana yang bisa dipakai, mana yang nggak bisa dipakai. Kayak misalnya nih, U sama dengan CV DT. Oh, ini DU, 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 DU sama dengan CV DT. Ini bisa dipakai kalau eh, perubahan fisis yang nggak melibatkan proses fisis yang nggak melibatkan perubahan fase. Soalnya ya udah CV-nya itu untuk satu bahan aja, untuk satu zat aja gitu, atau untuk satu campuran aja nggak lebih. Kalau udah melibatkan perubahan fase udah repot, udah beda lagi persamaannya, nggak boleh pakai ini. Ini contoh aja ya, benar-benar menggunakan persamaan di termodinamika. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu kayak nomor 3 sama apa tadi? Ceramah barusan. Oke, kalau nggak ada. Ya. Ini nomor 4. Diketahui gas ideal monoatomik. Ya. Ini udah ya, ini pokoknya gas ideal monoatomik. Biasanya, oh ya sekali lagi, masih ngoceh dikit. Hal-hal kayak gini jangan lupa diperhatiin juga nih, gas ideal monoatomik. Berarti dia adalah satu gas ideal, dua dia gas monoatomik. Karena ya walaupun ini receh, siapa tahu nanti kepakai gitu dalam penurunan asumsi. Gas ideal monoatomik menjalani proses sebagai berikut dengan N saudara normal. Ini. Maka pertama, tentuin dulu setiap keadaan PVT-nya berapa. Untuk keadaan 1, ini keadaan 1, aku pakai 7 dulu. Keadaan 1, besaran untuk setiap keadaan. 1. Ini diketahui 1 mol N-nya. Udah, karena dia gas ideal, ya sangat berguna sekarang gas ideal. P1, P1, N, R, T1. Berapa T-nya? Oh iya, R-nya karena dia atm dan liter 0,082 liter atm per mol Kelvin. Udah, pokoknya T1 sekian. Terus 2. Sama caranya. Oh, dia ada 2 hal yang mau diketahui ya. Terus karena dia isoterm, berarti T2 sama dengan T1. Lalu karena dia isoterm juga, berlaku ini, kesamaan Boyle. Dapat nanti T2-nya sama dengan sekian. Ini Kelvin, ini ATM. Lalu keadaan 3. Wah, ini ada 3 hal yang mau diketahui. Dia buat fleksibel.
Oh, ini 31 isokor berarti V3 sama dengan V1. Lalu karena dia prosesnya adiabat, V2 dikali V2 gamma, ya ingat terkait 4 jenis proses hubungannya gimana? V3 dikali V3 gamma. Gamma itu apa? Sekali lagi pakai yang tadi juga. Sebenarnya ini definisi umum. Apa ya? Tapan Lorentz. Lupa apa ya namanya. Tapan Lorentz gitu, Pak. Itu tadi yang belum kita tahu. V3. V3 sama dengan V3 V2 pangkat gamma. Kebalik. V2 V3 pangkat gamma dikali V2. Ya, atau V2 per V1 pangkat gamma. Dapat deh saya dalam titik-titik ATM. Terus sisanya dari mana? Ya udah dari persamaan gas ideal. 3 sama dengan nRT3. T3 sama dengan titik-titik Kelvin. Itu dulu tahu. Oh, soalnya ketinggalan. Nah, ini soalnya hitung WA diabad, kerja adiabat, perubahan entropi isokor, perubahan energi dalam adiabat, sama perubahan energi Gibbs isoterm. Berarti kalau WA diabad berarti W23 ya. W23. Ya, kalau aku tulis A23 berarti nilai A untuk keadaan 2 ke 3. Ya ini untuk notasi di sini aja biar enak. Data S isokor. Data S isokor yang 31. Ini data U adiabat 23 juga. Data G isoterm 12. Ya. Pertama. Kerja adiabat. Ini kan berarti dia kerja yang 2 ke 3 ya. Nah, kalau kerja adiabat itu sama kayak kerja pada umumnya. Integral PDV. Ya betul, integral PDV untuk V akhir dari V awal. Cuman kalau adiabat itu kan ada hubungan ini tadi ya, V2 gamma sama dengan V3 gamma. Nah ini aku substitusi dulu. Ya anggap aja gini ya. V1 gamma sama dengan konstan. K itu konstan. K lagi atau K V pangkat minus gamma yang keadaan akhirnya itu V3, keadaan awalnya V2 dV. Ya sebenarnya nanti pada akhirnya dapat gini sih. Ya adiabat itu bunyinya gini. Ya tapi kalau mau nurunin dulu silahkan. Tapi pada akhirnya nanti bakal dapat kayak gini. V3 minus V2 V2. Ini masalah matematis doang lah ya. Nanti di integral dapat ininya pangkatnya pindah ke depan, terus di K-nya disubstitusi balik, terus dapat ini pengurangan ini. Ya 3-nya ada di atas, belum dihitung.
V3-nya ada di atas, belum dihitung juga. V2-nya juga ada di atas, belum dihitung. V2-nya diketahui di soal. Dapat sekian Joule. Jangan lupa Joule. Joule. Ya. Joule itu apa? Joule itu Pascal liter pangkat 3. Terus yang kedua, perubahan entropi Sokor. Dia berarti kan proses dari 3 ke 1. Perubahan entropi itu gimana sih? Nah, sebenarnya untuk hitung perubahan entropi ya bisa pakai persamaan umum dulu. Kalau nggak tahu kayak gimana caranya, bisa pakai persamaan umum dulu. Bukan persamaan umum banget gitu, tapi maksudnya untuk urusan menurunkan aja, untuk urusan mau pakai yang mana. Jadi anggap S itu adalah fungsi T sama V gitu. Terus ini misalnya diturunkan terhadap enggak itu kan kanan doang. Jadi nanti ini kan ds per ds kok ds sih lucu, dt tetap dt plus ds dv tetap dv. ds per dt tetap itu apa? Ini sama kayak yang tadi, yang di atas tadi. Ini ds per dt sekarang v tetap ya. Berarti untuk yang kiri ini cv per t dt t dt. Yang di kanan ini pakai hubungan Maxwell. Hubungan Maxwell-nya yang S dt. Oh, salah pakai yang Gibbs juga ya. S dt. Oh enggak, ini pakai yang Helmholtz. S dt dv. Ya betul, pakai Helmholtz. Berarti ini nanti dv. Terus ya, tapi karena D Sokor berarti cv per t dt plus 0. Jadi sekarang aku pakai yang ini. cv per t dt. Oh, diintegralin ya. Harusnya. Nah, CV-nya kan dianggap konstan nih, 3/2R. Dianggaplah konstan gitu ya CV-nya. Soalnya kalau dia di atas juga dibilang gitu kalau CV sama dengan 3/2R, bukan fungsi suhu. Jadi dia bisa dikeluarin CV integral dari seperti terhadap dt terhadap t. Berarti dia kan ln t. Isokor tadi apa prosesnya? 3 ke 1. Berarti T3 dibagi T1. Balik. T3. Berarti ininya pakai 3/2. R-nya jangan lupa satuannya apa. Karena dimintanya Joule per Kelvin. Berarti pakai yang ada Joule-Joule-nya. Pakai yang ada Joule-Joule-nya. Ya 8 kok.
8,314 Joule per mol Kelvin. Dikali ln T1 per T3 T1 ya, T1-nya didapat dari atas, T3 juga didapat dari atas. Sama dengan sekian Joule per Kelvin. Terus yang ketiga apa? Delta U adiabat. Delta U adiabat. Nah, berdasarkan hukum termodinamika hukum termodinamika pertama, delta U sama dengan Q plus W. Kalau W-nya sama dengan minus PV ya, minus P delta V. Karena dia adiabat, Q-nya sama dengan 0. Berarti delta U sama dengan 0 plus W, sama dengan W. Sama dengan W adiabat. Dengan sekian Joule. Ini berarti pakai jawabannya di atas, yang ini. Terus yang terakhir, apa? Delta G isoterm. Isoterm itu 1/2 ya. Delta G isoterm. Di sini bisa pakai persamaan fundamental karena ya udah delta G apa yang kira-kira bisa dipakai selain pakai persamaan fundamental. Delta H nggak diketahui, udah pakai persamaan fundamental aja. Apa bunyinya? S dt plus V dp. Cuma dia isoterm, jadi delta-nya 0 plus VdP. Nah, terus karena dia gas ideal, berarti kan V sama dengan nRT per P. Ini sama dengan nRT per P dP. Oh, benar. Lupa tulis. Tulis. Ini delta. Ini yang masih G harusnya. Ya, kenapa aku tulis DG? Karena kalau udah delta G, dia baru diintegral. nRT per P dP. nRT-nya bisa keluar. Integral seperti terhadap P. Berarti ln P2 per 1. Kalau isoterm itu dia prosesnya dari mana-mana? Dari 1 ke 2. Berarti P2 per P1. Udah. Ini diketahui semua kan? Bawahnya diketahui. R-nya diketahui. T karena isoterm berarti ya T3 sama dengan T3 sih. T2 sama dengan T1 sama dengan T gitu sama aja. Misalnya pakai ini, ln P2 per 1 gitu. Ini buat soal nomor 4. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, soal nomor 5. Dan kemungkinan jadi soal terakhir lah, karena aku pengennya 2 jam aja gitu. Dari tadi kita juga kerjanya menurunkan persamaan matematis, sepertinya cukup memusingkan gitu.
Dia aku rasa 2 jam aja kali ya. Ini jadi yang terakhir. 5. Diketahui persamaan keadaan gas nyata untuk CO2. Ini persamaan keadaan gas nyatanya dengan tetapan A, tetapan B, terus ini prosesnya. Ini prosesnya. Jangan lupa, kalau ada persamaan keadaan gas nyata, A itu berarti tetapan yang berkaitan dengan interaksi antar molekul. Tetapan koreksi untuk tekanan yang berkaitan dengan interaksi antar molekul. Semakin besar berarti interaksi antar molekulnya semakin kuat. Dia semakin memengaruhi, semakin menurunkan tekanan ideal. Kalau B itu koreksi terhadap volume, dia berarti berkaitan dengan ukuran atom. Ya itu jangan lupa, barangkali aja ditanyain. Oh, ini ada bonus. Pertama ini hitung A delta U dalam joule per mol. Ini kan ekspansi ya. Delta U, delta S, delta A. Ya, itu kan ekspansi. Terus perhatiin, ini suhunya sama. 373 Kelvin menuju 373 Kelvin. Berarti prosesnya isoterm. Ya, jangan lupa diperhatiin juga. Kenapa? Soalnya ada pertanyaan macam ini, yang jawabannya adalah karena proses isoterm delta U sama dengan 0. Ya, itu berkaitan sama 4 jenis proses ya. Isoterm, isobar, isochor, adiabat. Kalau isoterm konsekuensinya delta U sama dengan 0. Yang kedua, hitung perubahan entropinya. Perubahan entropinya. Di sini aku bakal pakai persamaan yang tadi lagi. Ini turun. Aku bakal pakai persamaan yang tadi lagi. Yang oh iya lupa. Ini harusnya ini harus DS. Jadi misalnya S adalah fungsi dari V dan T. Sekarang aku pakai V dan T. Berarti DS sama dengan do S, do V dalam T tetap D V plus do S, do T, V tetap terhadap T. Ini yang kiri pakai hubungan Maxwell lagi. Kalau ini apa ya? Pakai ini juga, pakai Helmholtz juga. Ya udah, berarti ini hubungan Maxwell-nya. P dt pada V tetap dv. Yang ininya nggak berubah ya, jangan lupa. Yang berubah yang
sebelah kiri aja yang hubungan Maxwell aja. Terus yang kanan sama kayak sebelumnya, dia berarti CV per T. V karena dia dalam V tetap, berarti dia kapasitas scalar dalam V tetap. Ini terhadap T. Nah, sekarang ini agak hati-hati nih. Ini kan gas nyata. Jadi V-nya yang digunakan sekarang agak panjang. RT ini deh. Ganti seperti RT per V min B per V kuadrat V banyak satu dv plus ini ya udah pakai tinggal di integral aja dan oh dia ini ya dia isotermnya lupa berarti ini 0. eh ini agak ini nggak repot kan kalau dia diturunkan terhadap T berarti yang kiri ini jadi R V min B ini enggak dong ini 0 dV ini adalah ds sekarang delta S-nya tinggal diintegral dari R V min B dV. Iya, buat bagian ini sebenarnya aku punya feeling sih ini perhitungannya sangat repot. Jadi ya sekali lagi gitu ya, kalau ada yang punya pendapat lain itu silakan. Ini berarti nanti R dan V min B tuh. Ya betul, R dan V min B apa gitu? Oh enggak, dan V2 min B dibagi V1 min B. Ya gini, yang ada jelek ya, dikurang dan V1 min B. Nah gini, udah R-nya yang diketahui di soal, karena dia mintanya dalam joule per mol ya, berarti pakai yang atas, yang di 8,314. V2-nya diketahui di soal dalam liter. Ya, V, terus B-nya pakai ini di soal gitu. Didapat bla 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 joule per Kelvin. Terus yang terakhir energi bebas Gibbs. Gibbs. Energi bebas Helmholtz. Ya, karena ini agak repot, gas nyata gitu ya. Jadi ya udah. Sekali lagi pakai cara yang sama dengan perhitungan eh, energi bebas Gibbs sebelumnya. Aku bakal pakai persamaan fundamental juga karena cukup membantu. In SDT min PDV. Ini yang Helmholtz. Nah, karena dia isoterm, jadi dia 0 min PDV ya. Nah, sekarang P-nya ya pakai yang di atas juga. RT per V min B. Minus
A per V kuadrat dV. Terus berarti perubahan energi bebas hangasnya ini tinggal diintegral aja. Nah, sekali lagi buat integral ya. Ini buat kehati-hatian aja gitu. R-nya konstanta, T itu fungsi, tapi karena dia prosesnya isoterm, jadi dia konstan juga. A-nya juga konstanta. Lalu penyebutnya, ya udah, ini agak sedikit matematis sih. Eh, satu, berarti dV min B sama dengan dV. Ya udah, berarti ini bisa dijadi dV min B. Ya, bisa diintegral dengan aman. Kalau penyebutnya pangkat minus satu. Itu agak teknis matematis aja sih. Berarti ini hasil integralnya adalah RT ln V min B dikurang, nah ini integral jadi pangkat minus 1 ya, berarti ditambah A per V. Betul gak sih? Betul gak? Ya betul. Ini untuk dari V1 ke V2. Jadi nanti RT ln V2 min B dibagi V1 min B. Ini sama aja kayak yang sebelumnya, karena sifat logaritma. Ditambah A V2 A V1. Gitu. R-nya tetapan, T-nya sama, 373 Kelvin. Ya, sisanya juga diketahui. Jadi ini saringan titik-titik joule per mol. Ya, itu aja buat yang tahun lalu. Ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin ada soal latihan gitu, masih ada 5 menit. Barangkali ada soal latihan terus susah gitu. Karena kalau udah nggak ada lagi, ya aku bakal cukupkan aja. Oke, 2156 udah ganti menit karena nggak ada ya. Paling sampai sini aja berarti. Em, apa nih? Oh iya, nanti bakal barangkali ada ya yang lain gitu yang mau minta bisa PC juga ya gitu ya. Buat yang ini aku bakal benerin dikit ya, paling ganti warna sama sedikit rapiin gitu ya. Paling sampai sini aja tutorialnya, karena oh ya paling ini aja sih, sedikit pesan aja gitu ya buat ini, buat termodinamika sekali lagi. Ya aku bakal menekankan lagi sih di ininya ya, di bagian konsepnya ya. Kenapa? Soalnya ada beberapa fungsi keadaan atau beberapa besaran yang cuma bisa berlaku di satu keadaan doang. Jadi itu jangan lupa juga diperhatiin. Jangan asal masukin bersamaan. Eh, ya itu untuk sebuah kimia fisik sih, jangan asal masukin bersamaan. Tapi kalau secara khusus di ini, di termodinamika, ini juga diasah lagi kemampuan matematisnya karena banyak banget pakai kalkulus ketimbang kimia fisik semester lalu sama semester depan gitu. Itu termodinamika ini, apalagi ya bagian termodinamika ini, eh, bagian ujian satu ini benar-benar banyak banget pakai penurunan rumus gitu. Jadi mungkin biar membiasakan, pertama kenalan sama kesamaan matematisnya, kedua mengasah keterampilan tangannya. Itu aja paling sedikit pesan dari aku.
Ya, eh, jadi paling sampai sini aja ya tutorialnya. Karena aku tahu kalau belajar beginian kelamaan bakal pusing juga. Untuk menutupnya, em, mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai.